Film The Plot mengisahkan tentang sebuah organisasi pembunuh bayaran yang bisa memanipulasi pembunuhan menjadi seperti kecelakaan biasa. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja ke pembahasan. Cerita dimulai di malam Natal. Malam itu telah terjadi kecelakaan sebuah bus menabrak pejalan kaki. Dalam sebuah berita menyebutkan, penyebab dari kecelakaan tersebut karena di jalan terdapat es yang membuat bus tergelincir dan menyasar para pejalan kaki. Salah satu korban dari kecelakaan tersebut adalah seorang pria tanpa identitas. Yang ternyata pria tanpa identitas itu adalah seorang anggota organisasi pembersih yang bernama Jock Noni, yang diketuai oleh orang yang bernama Yang Il. Akibat dari kecelakaan bus itu, paginya membuat sebuah kemacetan panjang. Di tengah antrian panjang kendaraan tersebut, ada seorang pria parubaya sedang menghubungi seseorang. Ia meminta seseorang untuk meringkus seseorang juga. Dilanda macet, diterpa masalah. Ditambah seorang kurir yang hampir menyerempetnya, sehingga membuat pria parubaya tersebut naik darah. Pria parubaya mencoba mengejar kurir mengesalkan tersebut sampai ke jalan tikus. Dan selama pengejaran ada saja halangannya. Seperti tiba-tiba ada seorang perempuan membawa gerobak di tengah jalan, sehingga menghalangi jalannya. Sampai teralihkan oleh seorang waria yang membuat dirinya hampir tertabrak truk, yang berakibat terjebak di tempat konstruksi. Sialnya lagi, tiba-tiba mobilnya kejatuhan cat tembok. Dan yang paling fatal, tiba-tiba tembok di sekitar mendadak runtuh dan menimpa pria parubaya itu sampai meninggal. Media melaporkan kejadian tersebut akibat dari konstruksi yang kurang baik, ditambah dengan angin kencang yang sedang terjadi hari itu. Padahal semua yang terjadi adalah hasil dari manipulasi pembunuhan. Sehingga pembunuhan tersebut sekilas seperti kecelakaan biasa. Dan rencana tersebut dilakukan oleh organisasi pembersih yang diketuai oleh Yong Il, yang beranggotakan Jeon yang sebelumnya menyamar sebagai kurir, Jackie yang sebelumnya menyamar menjadi gembel pembawa gerobak, dan Wol Cheon yang sebelumnya menyamar sebagai waria. Dan mereka dibayar oleh seseorang untuk melenyapkan pria parubaya tersebut. Setelah misi mereka selesai, keempatnya pergi ke markas, di toko servis komputer yang berlokasi di pusat perbelanjaan. Tidak lama dari itu, sebuah media massa kembali digemparkan dengan sebuah kecelakaan yang menimpa seorang CEO perusahaan. Yong Il yang melihat itu langsung tahu bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa, dan menebak bahwa itu adalah ulah dari organisasi pembersih lainnya. Yong Il juga mengatakan tentang itu kepada Jackie. Tapi Jackie tidak mempercayainya. Mendengar Jackie tidak mempercayainya membuat Yong Il sedikit tersinggung. Lantaran menurutnya sama saja dengan mempercayai kematian saudaranya Jock Noni meninggal karena kecelakaan biasa. Padahal menurut Yong Il jelas-jelas itu ulah organisasi pembersih yang mengincar mereka. Yong Il juga meminta teman-temannya untuk hati-hati saat bekerja, agar kejadian yang menimpa Jock Noni tidak terjadi kepada mereka. Jeon yang baru bergabung mempertanyakan siapa Jock Noni kepada Jackie. Yang ternyata Jock Noni adalah pendiri organisasi pembersih. Jock Noni juga orang kepercayaannya Yong Il. Dan setelah Jock Noni mati, semua pekerjaannya sekarang yang mengerjakan Yong Il, kata Jackie bercerita kepada Jeon. Yong Il pulang ke rumahnya, ia berbicara tentang kematian seorang pengusaha yang viral sebelumnya. Dan yang membingungkan, Yong Il berbicara dengan Jock Noni seolah ia belum mati. Jock Noni sependapat bahwa kecelakaan yang menimpa pengusaha tersebut adalah ulah organisasi pembersih lainnya. Setelahnya organisasi pembersih kembali mendapatkan permintaan dari seorang anak jaksa terkenal, yang bernama Jo Yong Seon. Dan yang mencengangkan, Yong Il CS diminta menghabisi ayahnya. Semua dokumen tentang targetnya sudah di tangan Yong Il. Yang Il juga mencari tahu tentang keluarga targetnya dari berbagai media online. Dan ditemukanlah permasalahan keluarga. Dari mulai ibunya tersangka korupsi yang hartanya mengalir ke Jo Yong Seon, sehingga Jo Yong Seon pun terseret. Misteri meninggalnya ibunya Jo Yong Seon, yang ia tebak berhubungan dengan ayahnya. Mungkin itu juga alasan Jo Yong Seon meminta Yong Il CS untuk melenyapkan ayahnya. Yong Il mulai membahas tentang pekerjaannya tersebut bersama ketiga anggotanya. Yong Il sungguh hati-hati lantaran targetnya kali ini bukan orang sembarangan melainkan seorang jaksa terkenal. Untuk itu Yong Il juga meminta bantuan kepada Jackie, selaku anggota senior di organisasi mereka. Sebelum kematian yang pantas untuk ayahnya Jo Yong Seon diputuskan, anggota pembersih yang diketuai oleh Yong Il melakukan penyelidikan terhadap klien dan target mereka. Setelah mendapatkan celah untuk memanipulasi kematian targetnya,
Anggota pembersih melakukan rapat darurat. Masing-masing dari anggota mengeluarkan ide mereka cara target mati. Seperti Wolcheon yang menyarankan untuk mengeksekusi targetnya seolah bunuh diri di hari April Mop. Dan yang masuk akal dari semua ide tersebut adalah idenya Jackie, yang menyarankan untuk mengeksekusi targetnya dengan cara tersengat listrik. Ide tersebut semakin sempurna tak kala Jeon membeberkan informasi penting tentang keadaan Jo Young-seon yang mengidap penyakit epilepsi. Informasi itu Jeon dapat ketika Jeon menyamar jadi seorang wartawan. Dan melihat Jo Young-seon terlihat tidak nyaman dan berperilaku aneh saat cahaya kamera mengenainya. Dan disepakatilah bahwa targetnya kali ini bakal mati dengan cara tersengat listrik. Yong-il menambahkan bahwa rencananya bakal dieksekusi ketika hujan tiba. Yang menurutnya di kondisi tersebut bisa menghilangkan jejak-jejak bukti perbuatan mereka. Tiba waktunya saat-saat pengeksekusian itu terjadi. Semua anggota pembersih sudah berada di tempatnya masing-masing. Khusus untuk Yong-il, ia berada di atap gedung memperhatikan gerak-gerik targetnya, sambil memberikan perintah kepada anggota pembersih lainnya. Di saat yang sama, media massa memberitakan bahwa menurut BMKG Korea Selatan malam itu akan terjadi hujan. Dan tepat prediksi Yong-il malam itu benar-benar terjadi hujan. Di waktu yang sama pula, masyarakat Korea Selatan digemparkan oleh beberapa YouTuber yang meramalkan tentang kematian ayahnya Jo Young-seon selaku jaksa terkenal. Dan YouTuber itu juga mengatakan siapa dalang di balik pembunuhan itu, yang ia sebut si manusia kupu-kupu. Kembali ke atap gedung. Di saat memperhatikan targetnya, Yong-il mendengar percakapan yang mencurigakan antara ayahnya Jo Young-seon dan seseorang. Dan Yong-il menduga bahwa ayahnya Jo Young-seon sedang menghubungi pembersih lainnya untuk melenyapkan anaknya. Mendengar itu Yong-il langsung menghubungi Jackie untuk segera menjalankan rencananya. Anehnya Jackie tidak bisa dihubungi dan menghilang. Mendengar Jackie menghilang, Wolcheon menyarankan kepada Yong-il untuk menunda rencananya. Dengan pedenya Yong-il meminta Jeon dan Wolcheon untuk terus bergerak. Ia yakin rencananya bakal sukses meski tanpa Jackie sekalipun. Yang akhirnya rencana dimulai oleh Wolcheon yang mengaliri listrik di sebuah genangan air. Lokasi yang mereka prediksi target berhenti menggelinding. Dilanjutkan dengan Jeon yang menyamar menjadi wartawan sambil membawa cahaya lampu besar di kameranya. Sehingga ketika kamera itu dipotretkan cahayanya paling terang di antara cahaya kamera wartawan lainnya. Akibat dari cahaya kamera Jeon tersebut membuat penyakit epilepsi Jo Young-seon kambuh. Dan tanpa sadar melepaskan pegangan kursi roda yang membawa ayahnya. Sedangkan ayahnya menggelinding ke lokasi genangan listrik yang sudah diprediksi Yong-il sebelumnya. Misi selesai, target berhasil dimatikan. Yang setelahnya Yong-il memerintahkan anggotanya untuk mencari Jackie. Yang tidak lama dari itu Wolcheon menghubungi Yong-il, mengatakan bahwa ia melihat Jackie di sebuah halte bus. Yong-il langsung menuju ke sana dan melihat sebuah bayangan seperti siluet Jackie. Tapi rupanya bayang itu muncul akibat sorotan lampu dari sebuah bus yang mengarah ke sana tanpa terkendali. Halte bus tersebut ditabrak dan bus terus melaju menuju Yong-il. Sebelum akhirnya Yong-il bisa menghindar dan selamat. Dan anehnya yang menjadi korban bukan Jackie melainkan Jeon. Melihat satu anggotanya kembali menjadi korban membuat Yong-il semakin yakin bahwa ia dan teman-temannya sedang diincar oleh anggota pembersih lainnya. Mengingat anggota pembersih sangat rahasia, apalagi dirinya yang tidak pernah terlibat langsung dalam pengeksekusian. Membuat Yong-il mencurigai anggotanya sendiri. Dan kecurigaan itu memuncak saat ia melihat Wolcheon menghubungi seseorang di belakangnya. Walaupun Wolcheon mengatakan ia menghubungi Jackie, Yong-il masih tidak mempercayainya. Kondisi itu dibumbui oleh Jok Noni yang tiba-tiba muncul di sekitarnya yang mendukung argumen dan pemikiran Yong-il. Yang akhirnya Yong-il memutuskan untuk menghindari Wolcheon sementara. Keesokan harinya Yong-il memata-matai Jo Young-seon. Yong-il mencurigainya telah memperkerjakan pembersih lainnya. Di saat yang sama Yong-il tanpa sengaja melihat Jackie di tempat jaksa terbunuh. Setelah menemuinya, Yong-il heran ketika Jackie menyebutnya Jok Noni. Yang akhirnya Jackie membawa Yong-il ke rumahnya. Dan terlihat rumahnya tersebut awut-awutan tidak karuan. Dan Yong-il pun menemukan sebuah fakta tentang Jackie, yang ternyata mengidap penyakit Alzheimer. Keesokan harinya Yong-il kembali memata-matai Jo Young-seon. Dan sekarang Yong-il melihat Jo Young-seon sedang berbincang dengan seorang pegawai asuransi. Tapi saat itu Yong-il tidak melihat ekspresi yang menunjukkan Jo Young-seon mengkhianatinya, selain melihat ekspresi wajah sedih dan putus asa.
Di tengah memata-matai targetnya, Yong Il dikagetkan dengan Wol Cheon yang juga berada di sana. Wol Cheon mencoba menjelaskan bahwa ia ke sana mengambil uang dari Jo Yong Seon. Tapi lagi Yong Il tidak percaya. Wol Cheon menangis melihat senior yang sudah ia anggap kakak sekarang tidak mempercayainya. Lantas ia mengeluarkan pendapatnya tentang kematian Jok Noni. Yang menurutnya Jok Noni mati karena Yong Il sendiri. Jok Noni tidak percaya dan takut kepada Yong Il sampai-sampai memutuskan mati, kata Wol Cheon sambil menangis. Yong Il yang terpancing langsung membunuh Wol Cheon. Dengan perangkap yang sejak awal sudah dipasang oleh Yong Il. Dan tidak lama sejak pembunuhan tersebut, Yong Il dikagetkan dengan seseorang yang jatuh tepat di hadapannya, dan orang itu adalah Jo Yong Seon. Selesai dengan kecurigaan terhadap Jo Yong Seon. Sekarang Yong Il malah mencurigai pegawai asuransi yang sebelumnya menemui Jo Yong Seon. Terlebih lagi Yong Il terlalu banyak menonton YouTuber gila yang sebelumnya meramalkan kematian ayahnya Jo Yong Seon. Dan sekarang YouTuber tersebut memberikannya ciri-ciri manusia kupu-kupu yang dia maksud. Dan menurut Yong Il, ciri-ciri tersebut mengarah ke arah pegawai asuransi. Tidak lama setelah kematian Jo Yong Seon, ia mendapatkan panggilan telepon dari Jackie yang meminta tolong. Dan mengatakan tentang pembersih lainnya yang sekarang ada di hadapannya. Tapi saat Yong Il ke rumahnya Jackie sudah mati. Berbarengan dengan itu Yong Il mengingat saat ia menguping pembicaraan pegawai asuransi dengan seseorang. Yang dimana pegawai asuransi tersebut meminta melenyapkan wanita tua. Yang disinyalir menurut tebakan Yong Il wanita tua itu adalah Jackie. Tidak butuh waktu lama Yong Il langsung merencanakan pembunuhan yang ia manipulasi. Yong Il menyamar sebagai kuli pemasang kaca. Yong Il sudah memperhitungkan arah dan kemiringan kaca tersebut dengan perhitungan terbitnya matahari. Sehingga salah satu pengendara akan merasa silau. Dan tanpa sengaja menabrak pegawai asuransi. Yang ia tebak pegawai asuransi tersebut adalah anggota pembersih lainnya. Tapi saat semuanya sudah terjadi, kebenaran terungkap. Itu berawal saat baliho elektronik di pinggiran jalan kota diretas dan menampilkan video si YouTuber gila. Yang ternyata si manusia kupu-kupu yang dimaksudnya adalah Yong Il itu sendiri. Dan tampang Yong Il terlihat jelas di baliho elektronik tersebut. Yang akhirnya Yong Il sadar bahwasanya selama ini masalah itu Yong Il buat sendiri dengan pikiran negatifnya. Diperparah dengan halusinasinya yang mendukung pikiran negatif tersebut. Dan akibat dari pikiran negatif dan halusinasi itu, membawanya membunuh teman-temannya. Dan sekarang pegawai asuransi yang tidak tahu apapun menjadi korbannya. Yong Il merasa bersalah yang akhirnya ia menyerahkan diri ke seorang detektif. Ia menceritakan semua kesalahannya termasuk cara Yong Il membunuh targetnya. Dan detektif itu tidak percaya. Lantaran Yong Il tidak mempunyai bukti. Malah Yong Il dianggap gila dan memintanya untuk berobat ke psikiater. Dan plot twist-nya ternyata organisasi pembersih lainnya itu benar-benar ada. Dan salah satu anggotanya adalah detektif yang sebelumnya menginterogasi Yong Il. Dan film pun tamat.